Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi kita masuk di pertemuan kedua ya. Hari ini khusus kita akan membahas materi dan perubahannya. Jadi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah unsur dan senyawa. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai unsur dan senyawa, kita harus mengerti dulu dasar atau fundamental dari unsur dan senyawa itu, ya. Jadi terkait dengan materi dan perubahannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, saya kira kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan saya harapkan ini menjadi kebiasaan kalian, tidak hanya ketika kalian berada di bangku sekolah, di bangku kuliah, bahkan hingga setiap waktu dengan kegiatan apapun kalian lakukan itu harus tetap didahului dengan berdoa. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong atau hanya mengandalkan diri kita sendiri ketika melakukan suatu pekerjaan tanpa meminta bantuan dari Yang Maha Kuasa, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan dan melibatkan yang di atas. Oke, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ya, oke. Selesai ya. Jadi untuk absennya mungkin bisa ditulis dulu namanya di Google Classroom ya. Setelah ditulis baru bisa kalian perhatikan dan mengkaji materi yang saya berikan hari ini. Nah, untuk hari ini kompetensi yang akan kita capai, yang kalian akan capai, yaitu memahami dan menjelaskan konsep materi dan perubahannya. Dengan indikator yang pertama, yaitu memahami ilmu kimia, dan yang kedua menjelaskan konsep dasar tentang materi, dan yang ketiga yaitu menjelaskan konsep dasar tentang hukum-hukum dan jenis perubahan materi. Apa itu ilmu kimia? Bagaimana hubungan ilmu kimia dengan materi dan perubahannya? Kemudian konsep-konsep apa saja yang akan kita kaji mengenai suatu materi, entahkah dari sifatnya, entahkah dari bentuknya, entahkah dari perubahan-perubahannya. Kemudian yang ketiga itu dasar-dasar tentang hukum dan jenis perubahan materi, landasan-landasan yang menjadi hukum-hukum yang menjadi landasan dari perubahan suatu materi. Nah, pertama dulu, apa itu ilmu kimia? Apa itu ilmu kimia? Kalau kita bandingkan dengan bidang lain, mungkin kimia sering terkesan lebih sulit ya, paling tidak pada tingkat dasarnya, dan salah satu alasannya karena kimia ini memiliki pembendaharaan kata yang sangat khusus. Jadi pada awalnya mempelajari kimia itu sama halnya seperti kita mempelajari bahasa baru, belum lagi konsepnya yang bersifat abstrak. Tapi saya kira dengan ketekunan adik-adik pasti bisa menyelesaikan apa yang adik pelajari dengan berhasil. Dan ada beberapa saran sih sebenarnya yang bisa membantu adik-adik dalam memahami ilmu kimia ini lebih cepat atau lebih mendalam lagi ya. Jadi yang pertama mungkin hadirilah kuliah secara teratur ya. Jadi karena kita masih dalam pandemi, jadi dilakukan secara virtual. Nah, terus kemudian kalau memungkinkan ulangi topik yang diperoleh pada hari ini di hari yang sama ya. Jadi bisa digunakan buku yang lain atau referensi yang lain untuk melengkapi catatan. Yang ketiga, ini yang paling utama saya kira, berpikir secara kritis ya. Jadi tanya pada dirinya sendiri, apakah adik betul-betul mengerti makna suatu istilah atau hubungan istilah tersebut, dan misalnya ada suatu persamaan, apa kegunaan dari persamaan ini. Jadi cara yang paling baik untuk menguji pemahaman adik ya misalnya dengan kerja kelompok atau belajar bersama dengan temannya. Nanti di situ dijelaskan suatu konsep pada teman sekelasnya atau kelompok belajarnya adik ya. Jadi selalu berpikir secara kritis ya. Ulangi terus apa yang dibaca. Jika ada kata yang tidak diketahui, cari maknanya, apa hubungannya dengan kata yang lain.
Dan yang terakhir mungkin jangan pernah ragu bertanya pada dosen. Jadi kalau misalnya ada yang tidak diketahui, bisa ditanya di luar dari jam pelajaran mata kuliah, bisa. Asal tetap memperhatikan waktu untuk bertanya ya, di luar dari jam istirahat dari dosennya, saya kira. Jadi ilmu kimia ini sebenarnya jauh lebih luas daripada hanya sekedar angka-angka, rumus, persamaan, dan teori yang abstrak. Jadi kimia itu lebih ke ilmu yang logis yang dipenuhi gagasan dan berbagai aplikasi yang menarik. Dan kalau kita kaji lebih dalam lagi, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia yaitu ilmu yang berkaitan ya tentang perubahan materi, ilmu yang berkaitan dengan materi dan perubahannya. Jadi nanti di ilmu kimia itu kita akan mempelajari struktur, susunan, sifat-sifat dari materi, bagaimana perubahan materi yang terjadi, dan energi-energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Di situ kita bahas mengenai apa ilmu kimia itu ya, secara garis besar 3 tadi itu yang akan dibahas.